DP tahu juga Pak Dani. Ayo Pak DP. Sama kirong ya. Satu, Kak Agus. Oke. Nasional trilema mundur ke trilema digital. Globalisasi telah mengintegrasikan pasar keuangan, perdagangan, dan aliran modal secara global, menciptakan tantangan kompleks bagi kebijakan moneter. Bank sentral kini harus mempertimbangkan faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, inflasi, impor, dan spillover kebijakan asing dalam merancang kebijakan domestiknya. Integrasi ekonomi global memberikan tantangan sekaligus peluang bagi kedaulatan kebijakan moneter di Indonesia. Di satu sisi, keterbukaan ekonomi dan arus modal global menuntut Indonesia untuk lebih responsif dan adaptif dalam merancang kebijakan moneter. Di sisi lain, integrasi ekonomi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk menjalin kerjasama internasional dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memanfaatkan perkembangan teknologi finansial. Tahun 2025 menjadi tahun yang penuh dinamika dan tantangan dalam ranah ekonomi moneter internasional. Data terbaru dari International Monetary Fund dan World Bank menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global diperkirakan stagnan pada angka 2,8%. Dengan proyeksi sedikit peningkatan menjadi 2,9% pada tahun 2026. Angka ini mencerminkan ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian dunia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kebijakan moneter, geopolitik, hingga perubahan struktural dalam perdagangan internasional. Pada gambar satu berikut ini dapat dilihat beberapa kondisi makroekonomi global tahun 2023-2025, di mana tren pertumbuhan ekonomi global cenderung naik secara bertahap dari sekitar 2,8% di tahun 2023 menjadi sekitar 3,6% pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan adanya pemulihan ekonomi setelah gangguan selama beberapa tahun terakhir dan optimisme pasar global. Namun pertumbuhan ini tetap moderat karena masih terdapat ketidakpastian geopolitik dan dampak dari fluktuasi harga energi. Inflasi global mengalami penurunan signifikan dari 6,5% di 2023 menjadi 4,2% di 2025. Hal ini menunjukkan tekanan inflasi mulai mereda. Penurunan ini dipengaruhi oleh stabilitas harga komoditas dan pelonggaran kebijakan moneter di beberapa negara maju. Pertumbuhan investasi global meningkat, mendukung ekspansi kapasitas dan inovasi. Neraca perdagangan global masih menunjukkan defisit, sedikit memburuk akibat gangguan rantai pasok dan ketegangan perdagangan. Indeks harga konsumen global naik konsisten, walau dengan laju perlambatan mendukung tren inflasi yang ada. Hadirin yang saya hormati, perkembangan teknologi digital dalam 2 dekade terakhir telah merevolusi berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan. Digitalisasi mendorong terciptanya inovasi yang mengubah cara individu dan institusi berinteraksi dalam sistem ekonomi. Kemunculan teknologi finansial, fintech, aset kripto, dan platform pembayaran digital merupakan wujud nyata dari transformasi ini, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan keuangan, tapi juga memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal. Bank sentral tidak lagi cukup hanya mengandalkan instrumen konvensional dalam menjalankan tugasnya. Mereka kini harus merespon perkembangan digital secara adaptif dengan memanfaatkan teknologi data, memperkuat regulasi terhadap entitas digital, serta mengeksplorasi instrumen seperti penerbitan mata uang digital bank sentral, Central Bank Digital Currency. Sistem moneter internasional telah menjadi fondasi bagi perdagangan dan stabilitas ekonomi global selama puluhan tahun. Landasan teoritis yang paling berpengaruh dalam memahami dinamika kebijakan moneter adalah trilema mundur, sebuah konsep yang menyatakan bahwa sebuah negara hanya bisa memilih 2 dari 3 tujuan kebijakan secara bersamaan, yaitu antara nilai tukar yang stabil, mobilitas modal yang bebas, dan kebijakan moneter yang independen. Trilema ini telah menjadi kerangka kinerja utama bagi para pembuat kebijakan di seluruh dunia, memandu pilihan mereka antara sistem mata uang yang terikat, pengendalian modal, atau rejim nilai tukar yang fleksibel.
Terdapat dua permasalahan utama yang relevan dengan dinamika ekonomi moneter global saat ini. Pertama, ketergantungan sistemik pada dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional dan cadangan devisa negara-negara berkembang menciptakan resiko ketidakstabilan akibat fluktuasi nilai tukar dan perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat. Ketergantungan ini memperburuk dampak perubahan kebijakan Amerika Serikat dengan dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian negara-negara berkembang, terutama dalam hal volatilitas pasar keuangan global. Digitalisasi sistem pembayaran internasional membawa tantangan baru dalam hal keamanan, tata kelola, dan pengelolaan volatilitas aliran modal. Negara-negara berkembang yang memiliki infrastruktur teknologi yang masih terbatas menjadi lebih rentan terhadap risiko yang ditimbulkan oleh fluktuasi nilai bantuan digital dan potensi manipulasi dalam transaksi digital. Hadirin yang saya hormati, dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti empiris, paper ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam literatur ekonomi moneter internasional serta menjadi referensi penting bagi pembuat kebijakan akademik dan praktisi. Classical Trilemma Condition pertama kali diperkenalkan oleh Mundell Fleming. Teori tersebut dijelaskan dalam karyanya yang berjudul Open Economic Under Capital Mobility. Trilemma ini juga dikenal dengan Impossibility Trinity, yang menyatakan bahwa suatu negara tidak dapat secara bersamaan memiliki ketiga kebijakan sebagai berikut: fixed exchange rate, free capital mobility, dan independence monetary policy. Hanya dua dari tiga opsi yang dapat dijalankan secara bersamaan, sementara yang ketiga harus dikorbankan. Pembuat kebijakan dihadapkan pada trade-off antara ketiga tujuan tersebut. Dengan adanya peningkatan satu tujuan, kebijakan akan mendorong pengurangan prioritas pada kebijakan lainnya. Negara yang menerapkan rezim nilai tukar tetap tidak akan mampu menggerakkan suku bunganya sesuai kebutuhan domestik, karena setiap deviasi dari suku bunga internasional akan mengakibatkan arus keluar modal. Dalam sistem nilai tukar tetap, bank sentral lokal atau otoritas moneter hanya mengubah jumlah uang yang beredar untuk mempertahankan nilai tukar tertentu. Dengan demikian, konfigurasi kebijakan mobilitas modal sempurna dan nilai tukar tetap menyiratkan pelepasan otonomi kebijakan moneter. Gambar berikut menunjukkan tiga tujuan kebijakan yang dihadapi oleh bank sentral. Misalkan untuk kasus pertama, bank sentral memilih closed market. Pilihan ini akan mendorong bank sentral untuk memperoleh derajat independensi moneter yang lebih tinggi dan kebebasan untuk mengelola stabilitas nilai tukarnya. Bahkan secara ekstrim, bank sentral dapat menetapkan fixed exchange rate pada kasus ini. Namun kondisi ini sangat jarang menjadi pilihan banyak negara. Sebaliknya, pada banyak kasus negara berkembang, bank sentral memilih menerapkan nilai tukar mengambang bebas. Pilihan ini akan memberikan kesempatan bank sentral untuk meningkatkan derajat independensi moneternya dan meningkatkan integrasi keuangan. Interaksi kebijakan tersebut akan banyak memberikan manfaat bagi negara yang bersangkutan. Sedangkan pilihan ketiga banyak menjadi pilihan negara maju. Bank sentral memilih untuk mengorbankan derajat independensi moneternya. Pilihan tersebut akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi bank sentral untuk mengontrol stabilitas nilai tukarnya dan memperluas kerjasama dengan negara-negara lain. Keberagaman pilihan tersebut menegaskan bahwa interaksi antar kebijakan moneter tergantung pada kepentingan dan tujuan masing-masing negara yang ingin dicapai. Gambar berikut menunjukkan tiga pilihan kebijakan, contoh nyata pada tiap sisi, sedangkan gambar berikutnya menunjukkan model IS dan BOP, balance of payment, di mana keseimbangan ekonomi terbuka saat mobilitas modal sempurna. Kurva BOP menjadi horizontal dan memaksa kebijakan moneter kehilangan independensinya bila kurs tetap dipertahankan. Hadirin yang saya hormati, kebijakan Trilemma dikembangkan dengan menghubungkan kerangka makro seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan variabel makroekonomi lainnya. Hal ini sejalan dengan hasil riset yang kami lakukan dengan judul The Impact of Socio-Economic Variable on Financial Inclusion in Asian Countries. Dengan melihat pengaruh indikator pembangunan berupa
variabel sosial ekonomi terhadap indeks inklusi keuangan di beberapa negara Asia pada periode 2010-2022. Hasil studi ini menunjukkan bahwa secara umum inklusi keuangan di beberapa negara Asia sebagai salah satu fokus pengembangan sektor keuangan di berbagai negara, terutama di kawasan Asia, karena sistem keuangan yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Trilema Munders dan contoh sejarah. Untuk zona Euro, negara-negara anggota Uni Euro memilih kurs tetap atau euro dan mobilitas modal bebas. Konsekuensinya, mereka kehilangan independensi moneter karena kebijakan suku bunga ditentukan oleh European Central Bank, bukan oleh masing-masing negara. Dampak nyata terlihat pada krisis utang Yunani ketika negara tidak bisa menurunkan suku bunga atau mencetak uang sendiri untuk mengatasi resesi. Tiongkok mempertahankan kurs tetap, yuan dipatok pada US dollar dan tetap menjalankan moneter independen. Agar kombinasi ini berhasil, Tiongkok melakukan kontrol ketat terhadap arus modal keluar masuk. Strategi ini memungkinkan stabilitas kurs sambil menjaga kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan domestik. Berikutnya Amerika Serikat. Amerika Serikat memilih moneter independen. The Fed menetapkan suku bunga sesuai kondisi domestik dan mobilitas modal bebas. Konsekuensinya nilai tukar US dollar dibiarkan mengembang mengikuti mekanisme pasar. Model ini sesuai dengan posisi Amerika Serikat sebagai pusat keuangan dunia dengan dolar sebagai mata uang cadangan global. Singapura mengadopsi kurs semi tetap atau managed float dengan intervensi aktif terhadap nilai tukar. Modal bebas keluar masuk, namun kebijakan moneter diarahkan pada stabilitas kurs, bukan pada suku bunga domestik. Hal ini efektif karena perekonomian Singapura sangat terbuka dan perdagangan internasional sangat dominan. Krisis Asia 97-98, banyak negara Asia, Thailand, Indonesia, Korea Selatan mencoba mempertahankan kurs tetap, mobilitas modal bebas, dan moneter independen sekaligus. Kombinasi ini mustahil, violasi trilema Munders. Akibatnya, serangan spekulatif terhadap mata uang menyebabkan krisis besar, depresiasi tajam, kebangkrutan perusahaan, dan instabilitas ekonomi. Hadirin yang saya hormati, perkembangan teknologi digital dalam 2 dekade terakhir telah merevolusi berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan. Digitalisasi mendorong terciptanya inovasi yang mengubah cara individu dan institusi berinteraksi dalam sistem ekonomi. Kemunculan fintech, aset kripto, dan platform pembayaran digital merupakan wujud nyata dari transformasi ini. Bank sentral tidak lagi cukup hanya mengandalkan instrumen konvensional dalam menjalankan tugasnya. Mereka kini harus merespon perkembangan digital secara adaptif. Tren digitalisasi ini membawa sejumlah manfaat strategis. 1. Peningkatan efisiensi transaksi bank dan penghematan biaya operasional. Perluasan inklusi keuangan khususnya bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya tidak terlayani atau unbanked population. Penyederhanaan rantai pasok keuangan melalui integrasi teknologi informasi. Bahwa dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, stabilitas keuangan menjadi dimensi tidak dapat diabaikan dalam pengelolaan kebijakan moneter internasional, dan bahwa negara-negara harus mengembangkan kerangka kerja yang mampu mengelola trade-off yang lebih kompleks secara efektif. Kebijakan selain itu, penelitian oleh TIF 2022 menyoroti bagaimana digitalisasi keuangan memperluas ruang lingkup risiko dan menuntut pengawasan yang lebih ketat serta kerjasama stabilitas keuangan global. Kuadrilema digital menyatakan bahwa otoritas moneter kini dihadapkan pada 3 pilihan dari 4 tujuan berikut: fixed exchange rate, independent monetary policy, free capital mobility, dan digital monetary sovereignty. Pergeseran dari trilema ke kuadrilema menghadirkan serangkaian tantangan baru dan implikasi kebijakan. Stabilitas keuangan dan resiko baru, efektivitas kebijakan moneter di era digital, regulasi dan kerjasama internasional. Kesimpulan,
perjalanan dari trilema unggal ke kuadrilema digital menandai pergeseran paradigma yang krusial dan ekonomi moneter internasional. Selama beberapa dekade, trilema menjadi kerangka kerja yang kuat untuk memahami pilihan kebijakan yang sulit. Namun, paper ini menunjukkan bahwa inovasi finansial digital yang didorong oleh mata uang kripto, stablecoin, dan teknologi blockchain telah mendistrupsi model ini secara fundamental. Inovasi ini tidak hanya menantang pilihan-pilihan lama, tapi juga memperkenalkan variabel baru yang tidak dapat diabaikan, yaitu kedaulatan moneter digital. Hadirin yang saya hormati, sebagai seorang akademisi yang telah lama berkecimpung dalam bidang ekonomi moneter dan perbankan, saya menyadari betul pentingnya integrasi antara teori dan data empiris dan kebijakan praktis. Sepanjang karir saya telah berusaha untuk menghasilkan kajian-kajian yang tidak hanya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, tapi juga memberikan solusi nyata terhadap permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara di dunia. Di tengah ketidakpastian dan tantangan global yang terus berkembang, saya yakin bahwa ilmu pengetahuan dan kolaboratif akademik dapat menjadi pilar dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inklusif. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada keluarga, rekan sejawat, institusi, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dan inspirasi sepanjang perjalanan ini. Terkhusus kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Rektor Universitas Dr. Insinyur Jamaludin Dompa, beserta para wakil rektor, juga kepada Rektor UNAS tidak jadi kuposting kalau tidak ada semansa awal menjadi dosen di Universitas hingga saat ini. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin beserta anggota, Ketua Senat Akademik Universitas Hasanuddin beserta anggota, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Hasanuddin, Ketua dan anggota Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menyetujui pengusulan pengangkatan saya menjadi guru besar di tingkat fakultas, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Profesor Dr. Abdul Rahman Kadir, serta para dekan pada zamannya, para wakil dekan, ketua dan sekretaris penjaminan mutu dan peningkatan reputasi, ketua dan sekretaris departemen, ketua program studi, serta tenaga kependidikan pada lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Kolega para wakil dekan bidang kemitraan riset inovasi dan alumni di lingkungan Universitas Hasanuddin, pengurus anggota Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin, pengurus anggota Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pengurus anggota alumni Ikatan Alumni Ilmu Ekonomi, pengurus himpunan mahasiswa Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, teman-teman program pasca sarjana, kemudian pengurus dan anggota alumni SMA Negeri 1 Makassar, terutama pengurus anggota alumni terutama kelas 79, pengurus dan anggota SD Manggura teman 75, Semansa Cycling Community, pengurus anggota Ikatan Sport Sepeda, Sepak Sepeda, saudara-saudaraku yang saya sayangi beserta suami istri, Profesor Dr. Anis Irawan Anwar, SPKK, Profesor Dr. Gigi Ayub Irmadani Anwar, Dr. Irma Helina Amiruddin, Insinyur Adik Isnani Anwar, istri Dina Adriani, Dr. Gigi Ita Istiana Anwar, Insinyur Nasrul Soekarno, dan adik bungsu saya Insinyur Asir Iswandi Anwar, beserta ponakan dan keluarga besar Profesor Dr. Haji Muhammad Anwar, dan mertua saya Haji Samsul Arif, keluarga besar kedua besan saya almarhum Ahmad Subandiri dan Ibu Tri Lestari Ningsi hadir dari Malang, terima kasih sudah hadir, Bapak Haji Sarul Pai dan Ibu Jumeda Sarjana Taman, terima kasih sudah hadir, istriku yang saya sangat cinta, almarhumah Nurbani Arif, serta anak-anakku dan menantu tersayang Advin Pratama Anas SE4, Hima Anissa SE Maka,
Dr. Gigi Winda Brisbania Anas dan Rafli Pawasarul Putra beserta cucu-cucu tersayang Katlia Nadira Atli